Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, hari ini berhubung minggu lalu saya berhalangan untuk mengisi di Zoom. Jadi minggu ini saya isi Zoom dan minggu depan pakai Zoom juga. Sebagai pengganti yang minggu lalu saya tidak Zoom ya. Jadi jadwalnya yang hari ini harusnya pakai Classroom, saya ganti dengan Zoom. Baik, saya mulai untuk presentasi yang minggu lalu terkait populasi dan sampel. Mungkin beberapa teman-teman masih ada yang masih bingung ya dengan hanya saya share materi aja. Jadi saya beri penguatan untuk hari ini. Nah, ini terkait populasi dan sampel. Ini sudah saya share di Google Classroom. Jika teman-teman belum mendownloadnya, silakan di-download itu ya. Populasi dan sampel. Jadi diawali dari pengertian, sampel ini merupakan bagian kecil dari suatu populasi. Nah, populasi sendiri ini merupakan satu wilayah generalisasi yang dijabarkan secara umum ya, yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi kita bisa mensampelkan suatu objek. Jadi diawali dari adanya populasi. Jadi populasi itu bagian yang besar, kemudian kita sebagai peneliti wajib mensampelkan agar saat kita melaksanakan penelitian tidak kesusahan, karena penelitian sendiri basicnya dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh biaya dan tenaga, seperti itu. Jadi wajib suatu penelitian disampelkan agar kita sebagai peneliti lebih mudah untuk melaksanakan, gitu ya. Kemudian ini untuk alur kerja dengan sampel. Jadi diawali dari suatu temuan. Satu penelitian itu diawali dari temuan sebab satu penelitian diawali dengan adanya latar belakang masalah. Misalkan ada kejadian tiap kali hujan di daerah Sumbersari itu sering jalannya cepat rusak seperti itu. Nah, berdasarkan basic latar belakang masalah tersebut, temuan tersebut, si peneliti, kamu nantinya kan sebagai peneliti. Nah, itu memikirkan kenapa sih jalan ini setiap kali setelah diperbaiki, namun kalau hujan datang akan selalu rusak lagi, gitu kan? Jadi estimasi biaya dan seterusnya itu kan jadi semacam tidak berguna gitu ya. Jadi setiap kali hujan selalu rusak. Nah, kalian sebagai peneliti coba melihat dari latar belakang masalah tersebut, dari temuan tersebut, melihat misalkan, oh ini ternyata gorong-gorongnya perlu dirancang ulang misalkan, atau jalannya perlu ketebalan jalannya perlu ditambah seperti itu agar tidak gampang rusak seperti itu. Nah, dari situ nantinya kalian kan akan mengeksperimen ya, kalau pakai jalan berarti nantinya perlu tes Marshall dan seterusnya itu untuk ketebalan jalannya. Nah, itu bisa disebut nantinya untuk benda-benda ujinya itu disebut populasi ya. Misalnya pakai 50 sampel, jadi nanti pakai tambahan apa, mix and match, misalkan pakai fly ash atau pakai plastik misalkan untuk menggantikan si aspalnya. Pokoknya mix and match terkait materialnya gitu ya. Nah, itu disebut populasi ya. Populasinya nanti biasanya pakai 50 benda uji. Nah, nanti varian-variannya bisa ditentukan. Nah, daripada segitu banyaknya sampai 50 per variannya, kan lebih baik disampelkan. Kalau disampelkan untuk benda uji biasanya sekitar per sampelnya dapat nantinya 15. Namun untuk lebih akuratnya, kita wajib menghitung populasi tersebut. Jadi agar lebih mudah dan pertanggungjawabannya juga jelas. Nah, nanti untuk perhitungan sampel akan saya jelaskan setelah ini. Nah, mengapa sih perlu adanya pensampelan suatu populasi? Jadi data yang dipergunakan dalam suatu penelitian itu belum tentu merupakan keseluruhan dari populasi.
karena ada beberapa kendala. Seperti yang sudah saya singgung tadi di awal, adanya kendala biaya, kendala waktu, tenaga. Kemudian ada populasi yang tidak terdefinisikan. Ini maksudnya, misal kita mau meneliti suatu masyarakat, suatu kampung, niatnya untuk penelitian kita itu tidak ke orang yang difabel misalkan, tapi ternyata di kampung tersebut banyak yang anggotanya difabel, jadi masyarakatnya difabel, jadi mau nggak mau ada yang tidak terdefinisikan, ada yang tidak sesuai dengan penelitian kita kayak gitu. Jadi makanya mau nggak mau harus disampelkan populasi tersebut. Terus yang terakhir, untuk mengatasi masalah dalam memakai data yang mengalami kendala. Jadi wajib dipergunakan sampel kayak gitu. Namun saat kita melaksanakan penelitian, ada beberapa rujukan juga yang mengatakan adanya sampel jenuh. Jadi kalau kita ketemu namanya sampel jenuh, kalau kita baca-baca jurnal, itu berarti suatu populasi sudah mentok tidak bisa disampelkan. Gitu. Jadi ada beberapa kriteria, nanti akan saya singgung. Populasi itu harusnya berapa, kemudian bisa disampelkan. Tapi kalau sudah di bawah standarnya populasi tersebut, nah itu bisa disebut namanya sampel jenuh. Jadi kita langsung menggunakan populasi tersebut. Misalkan di satu ruangan hanya ada sekitar 10 orang, kita mau mensampelkan kan susah ya, kan cuma sedikit gitu. Nah, mau nggak mau kita harus menggunakan ke-10-nya. Nah itu disebut sampel jenuh. Nah, ini ada beberapa prinsip dasar. Prinsip dasar saat kita menentukan sampel. Jadi nanti akan dimasukkan ke dalam rumus, namun ada beberapa tingkat kesalahan. Nantinya ini yang digunakan sebagai tolok ukur untuk perhitungannya. Jadi untuk resiko perbedaan hasil antara populasi dengan sampel dipergunakan kemungkinan tingkat kesalahan. Misalnya ada 1%, 5%, dan 10%. Langsung saya pukul rata ya. Jadi kalau untuk teknis sipil biasanya pakai yang 5%. Untuk yang 1% biasanya untuk kesehatan, untuk yang untuk bidang kesehatan seperti itu, bidang pendidikan, kesehatan. Oh, kalau pendidikan 5% juga sih. Yang kesehatan 1%, karena inginnya untuk taraf kesalahannya, lambdanya itu hanya sekitar 1% tersebut, makanya mendekati sempurna hasilnya. Kalau untuk sipil sendiri biasanya pakainya 5% taraf kesalahannya. Nah, taraf kesalahan ini kalau misalkan kita masukkan ke persentase, maksudnya persentase tingkat kepercayaan, tingkat kebenaran itu kalau 1% mewakili 99%, 5% mewakili 95%, dan 10% mewakili 90% tingkat kebenarannya. Seperti itu. Jadi makanya untuk teknik sipil sendiri biasanya pakai yang 5%. Oh iya, ini yang videonya belum nyala, silakan dinyalakan ya, sembari saya menjelaskan. Oke. Saya lanjutkan ukuran sampel. Jadi ada macam-macam cara untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi. Beberapa ahli mengemukakan berbagai cara yang berbeda. Ini saya dimulai dari Hare di tahun 98. Rasio antara jumlah subjek dan jumlah variabel independen dalam analisis multivariat dianjurkan sekitar 15 sampai 20 subjek per variabel independen. Jadi untuk Hare sendiri, untuk subjeknya yang bisa disampelkan menurut rujukan dari Hare ini sekitar 15 sampai 20 subjek kayak gitu. Jadi nantinya kalau kalian merujuk suatu rujukan kayak ini ya, misalkan penentuan gimana sih cara menentukan sampel. Misalkan kalian merujuk dari Hare ini. Saya merujuk dari Hare. Dari Hare dia mengemukakan bahwa objeknya yang dipakai itu kisaran antara 15 sampai 20 itu. Jadi kalau misalkan kalian pakai kisaran itu boleh, itu disebut nantinya sampel. Gitu.
langsung seperti itu tidak apa-apa karena ada rujukan akuratnya.